Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hamzana Mutakin. Saya bersama rekan saya, Abang Hengki Indra Kurniawan, akan menjelaskan tentang meteorologi tropical variability. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang penyebab banjir di Jakarta yang dikarenakan oleh fenomena Madden-Julian Oscillation. Menurut sumber yang kami baca, penyebab banjir di Jakarta disebabkan oleh fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO fase basah. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Subbidang Analisis dan Informasi Iklim BMKG, Bapak Adi Rivaldi, yang mengatakan akibat fenomena itu DKI Jakarta memiliki potensi dilanda hujan lebat dari tanggal 25 sampai 28 April 2019. Bapak Adi menjelaskan suplai massa udara basah itu mengakibatkan pembentukan awan hujan di daerah barat hingga timur Indonesia, hingga curah hujan lebat menjadi tinggi di beberapa daerah Indonesia, termasuk Jakarta. Berikut adalah data dan juga grafik dari kejadian MJO tersebut. Dilanjutkan ke pengertian. Di sini kami mengeksploitasi sumber variabilitas di daerah tropis pada rentang waktu mulai dari intraseasonal hingga beberapa tahun. Pertama, kami memeriksa sumber-sumber utama variabilitas tropis pada rentang waktu kurang dari satu musim, seperti osilasi Madden-Julian atau MJO dan juga gelombang tropis. Kemudian meningkat dalam skala waktu ke El Nino Southern Oscillation atau ENSO dan juga Quasi-Biennial Oscillation atau QBO dari angin stratosfer. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu Madden-Julian Oscillation. Madden-Julian Oscillation atau MJO pertama kali diidentifikasi pada tahun 1971. MJO didemonstrasikan untuk mempengaruhi cuaca tropis dari konveksi tropis skala kecil hingga sirkulasi skala planet. Osilasi atmosfer yang terkait dengan MJO memiliki struktur baroklinik dengan pemanasan troposfer atas dan pendinginan pada lapisan dekat permukaan selama fase westerly atau fase barat. Konveksi yang ditekan, tekanan permukaan anomali yang tinggi, anomali angin zona-zona troposfer bagian bawah timur, dan anomali angin zona troposfer tropik bagian atas barat. Struktur baroklinik ini berhubungan dengan modulasi sel-sel Walker di sekitar daerah tropis. Anomali tekanan angin telah dikaitkan dengan gelombang Kelvin samudra yang memodulasi termoklin di Pasifik Khatulistiwa. Hal ini penting karena gelombang Kelvin samudra Khatulistiwa, gelombang Kelvin yang berada di samudra dan berdekatan dengan Khatulistiwa telah dihipotesiskan sebagai mekanisme untuk memicu fenomena El Nino atau osilasi selatan, yaitu ENSO. Nah, demikian ada kemungkinan bahwa variasi dalam MJO dapat berkontribusi besar pada aktivitas ENSO. Sebaliknya, variasi antar MJO dapat dipengaruhi oleh fase ENSO, meskipun tentunya modulasi ini belum jelas. Observasi yang berdasarkan deskripsi tentang gelombang ekuatorial. Gelombang Kelvin memiliki periode sekitar 12-20 hari yang merambat ke arah timur dengan panjang gelombang horizontal sebesar 20.000 sampai 40.000 km. Gelombang Rossby Gravity memiliki periode sekitar 4-5 hari merambat ke arah barat dengan panjang gelombang horizontal sebesar 10.000 km. Walaupun kedua gelombang tersebut tidak mengandung banyak energi bila dibandingkan dengan gangguan-gangguan cuaca troposfer yang lain, akan tetapi kedua gelombang ini merupakan penyebab utama gangguan yang terjadi pada lapisan stratosfer ekuatorial dan juga troposfer. Yang kedua yang akan kami bahas sebabnya yaitu gelombang Kelvin. Gelombang Kelvin pertama kali diidentifikasi oleh William Thomson atau Lord Kelvin pada abad ke-19. Secara garis besar, gelombang Kelvin adalah gelombang berskala besar yang strukturnya menjebak
sehingga gelombang tersebut dapat merambat di sepanjang garis batas seperti atmosfer di pegunungan atau garis pantai di laut. Di daerah tropis, tiap belahan bumi dapat bertindak sebagai penghalang untuk gelombang Kelvin di atmosfer yang berlawanan, sehingga menghasilkan gelombang Kelvin yang terperangkap secara khatulistiwa. Gelombang Kelvin memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika atmosfer tropis. Gelombang ini diduga sebagai pemicu terjadinya fenomena NGO dan ikut berperan dalam proses pembangkitan fenomena QBO. Seorang ahli, yaitu Matsuno, pada tahun 1966 menggunakan kelajuan massa terkait gerakan relatif gelombang untuk menjelaskan perambatan gelombang. Yaitu dengan yang pertama adalah dengan tekanan rendah ke barat melalui tekanan tinggi memiliki divergensi massa di antara mereka, yaitu di timur rendah yang mengarah ke tekanan yang turun di khatulistiwa. Ini berarti tekanan turun ke barat dengan tekanan tinggi melalui tekanan tinggi, di arah timur tekanan rendah, sehingga gelombang bergerak ke arah timur. Dengan tekanan tinggi ke arah barat melalui tekanan rendah memiliki konvergensi massa di antara mereka dengan timur tinggi yang menyebabkan tekanan meningkat di khatulistiwa. Ini berarti meningkatnya tekanan ke timur daerah barat tekanan rendah sehingga gelombang bergerak timur. Kedua eksperimen ini memberikan pemikiran gelombang Kelvin yang merambat ke arah timur. Yang ketiga yaitu gelombang Rossby. Gelombang Rossby cukup mempengaruhi sistem cuaca global. Kemunculan gelombang ini merupakan konsekuensi logis dari shear dalam fluida dinamis. Gelombang ini terus mengalir tanpa putus bahkan berjalan ketika pergerakannya terganggu muncul cuaca ekstrim. Dengan mempertimbangkan gelombang dari perspektif penempatan pusat tekanan rendah dan tinggi di belahan utara, ketika merujuk ke lokasi relatif dalam gelombang ini, maka didapatkan dua pemikiran, yaitu belahan bumi utara yang bertekanan tinggi menuju ke belahan bumi utara yang bertekanan rendah. Massa melaju melintasi khatulistiwa menyebabkan tekanan turun ke utara dan naik ke selatan khatulistiwa. Berarti tekanan jatuh ke tekanan turun ke barat belahan utara yang bertekanan rendah sehingga gelombang bergerak ke arah barat. Pemikiran yang kedua yaitu dengan belahan bumi utara yang bertekanan rendah ke belahan bumi utara yang bertekanan tinggi. Massa bergerak ke arah utara melintasi garis khatulistiwa menyebabkan tekanan naik ke utara dan turun ke selatan khatulistiwa. Ini berarti tekanan yang meningkat ke barat belahan bumi utara bertekanan tinggi, menyimpulkan bahwa gelombang bergerak ke arah barat. Kedua pemikiran ini menyebutkan bahwa gelombang bergerak ke arah barat. Gelombang Rossby bergerak ke arah barat. Subbab keempat yaitu ENSO. Apa yang dimaksud dengan ENSO? ENSO adalah El Niño Southern Oscillation, yang dimana adalah fenomena pola iklim yang melibatkan perubahan suhu perairan dan atmosfer di bagian timur hingga tengah ekuator Pasifik. ENSO itu sendiri sebenarnya diatur oleh pelemahan angin pasat yang termasuk faktor atmosfer dan juga perpindahan kolam panas atau whirlpool yang menjadi faktor laut. Fase ENSO ada 3, yaitu fase netral, fase La Nina, dan juga fase El Nino. Di fase ENSO netral, suhu muka laut, pola hujan kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-rata. Selama fase normal ENSO, angin pasat berhembus secara konstan ke arah barat dari kawasan Pasifik Timur panjang ekuator. Pada fase La Nina,
peristiwa turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya, karena menguatnya angin pasat yang mendorong massa air laut ke arah barat, maka di Pasifik Timur suhu muka laut menjadi lebih dingin. Hal ini karena kekosongan massa air laut yang berpindah ke barat diisi oleh massa air laut yang lebih dingin dari bagian bawah lautan Pasifik Timur. Senso ketiga yaitu El Nino. Kejadian di mana suhu air laut yang ada di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal. Angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat melemah atau justru berbalik arah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Dampak ENSO yaitu ada dampak La Nina dan juga dampak El Nino. Dampak La Nina yaitu menguatnya angin pasat timur. Wilayah Pasifik Timur diakumulasikan curah hujan berkurang sehingga cuaca menjadi lebih dingin dan kering. Terjadinya banyak potensi hujan turun di daerah Pasifik Barat sehingga cuaca lebih hangat dan juga lembab. Untuk Indonesia, La Nina biasanya berpotensi menjadi banjir. Dampak El Nino yaitu angin pasat timur menjadi lemah, berkurangnya curah hujan di wilayah Pasifik Ekuator Barat, sehingga cuaca lebih dingin dan kering, menyebabkan cuaca cenderung lebih hangat dan lembab di daerah Pasifik Ekuator Timur. Untuk Indonesia, El Nino biasanya berpotensi kekeringan panjang. Quasi Biennial Oscillation atau QBO. Menurut Ambarsari dan Yuli Hasbiani 2011, QBO adalah suatu fenomena berputarnya angin tropikal di stratosfer bawah dari arah timur ke arah barat yang terjadi dalam waktu 2 tahun sekali. Perputaran ini akan mempengaruhi transfer ozon. Bila di stratosfer berembus angin daratan, maka ozon pada lintang menengah dan kutub akan berkurang sekitar 6-8%. Sebaliknya, bila angin timuran berhembus akan meningkatkan konsentrasi ozon. Perputaran dari angin zona barat dan menjadi timuran ini memiliki orde yang bervariasi antara 22 hingga 34 bulan. Orde rata-rata adalah 27 bulan. Fenomena QBO ini menyebabkan terbentuknya anomali ozon di wilayah tropis. Mekanisme pembentukan QBO yaitu sebagai berikut. Pada saat zona flowin, lapisan troposfer bergerak ke timur dan terbentuk Kelvin wave yang bergerak berlawanan arah. Gelombang ini terus merambat secara horizontal dan naik secara vertikal hingga lapisan stratosfer. Pada saat gelombang ini naik, maka amplitudenya mengecil dan mengalami peredaman mengikuti aliran distribusi angin baratan pada lapisan stratosfer. Pada saat arah gelombang ini searah dengan distribusi angin zonal, maka akan terbentuk angin baratan yang kuat selama 2 tahun. Begitu juga pada fase QBO interval berikutnya. Pada saat di troposfer terdapat angin timur, maka Rossby gravity akan terbentuk dan naik ke atas lapisan stratosfer sehingga memperkuat momentum untuk terbentuknya angin timur. QBO hanya terjadi di daerah sekitar ekuator karena gelombang Kelvin dan gelombang Rossby hanya akan terbentuk secara kuat di daerah konveksi tinggi, yaitu di sekitar ekuator 12 derajat lintang utara atau lintang selatan. Alasannya karena daerah ini menyediakan energi yang cukup besar untuk menciptakan kedua gelombang ini dan mengangkatnya hingga ke lapisan stratosfer. Kedua gelombang ini terjadi secara bergantian dalam interval waktu yang berbeda. Pada saat Kelvin wave menguat, maka Rossby gravity wave tidak terbentuk dan sebaliknya. Siklus terjadi dalam 2 tahunan QBO. Karakteristik dari QBO. Yang pertama yaitu masa pergerakan angin merambat menurun selama bertambahnya waktu. Yang kedua, bergerak menurun secara kasar 1 km per bulan, serta jaraknya sama dengan penurunan ketinggian. Periode osilasi antara 20 sampai 36 bulan, namun rata-ratanya 28 bulan. Dimulai dari ketinggian 10
MB menurun hingga ketinggian 100 MB. Amplitudo maksimum adalah 40 sampai dengan 50 meter per sekon pada ketinggian 20 MB. Angin dari arah timur umumnya lebih kuat dari arah barat. Angin dari arah barat bergerak ke bawah lebih cepat daripada angin dari arah timur, yang ditunjukkan dengan tingkatan dari garis nol. Transisi antara angin dari arah barat dan timur sering bertunda antara ketinggian 30 sampai 50 MB. Di atas 50 MB, QBO tidak dapat berubah secara drastis, tetapi di bawah ini dia akan menurun dengan cepat. Manfaat dari QBO. QBO mempengaruhi hurricane di Atlantik dan luas penggunaannya dalam peramalan hurricane. Peningkatan aktivitas hurricane terjadi karena angin barat atau zona anomali angin positif dan akan menurunkan angin timur atau zona anomali angin negatif. QBO berhubungan baik dengan SST dan ENSO dalam menghasilkan efek monsun. Frekuensi siklon tropis meningkat di Pasifik Utara selama terbentuknya fase angin barat QBO. Namun, aktivitas pada basin India Tenggara meningkat selama fase angin timur QBO. Prediksi dari ENSO menggunakan anomali angin pada ketinggian 30 MB dan 50 MB untuk peramalan kuat, lemahnya, dan waktu terjadinya ENSO. Ini bisa dipakai untuk memprediksi ENSO. Kehilangan muatan aerosol waktu hasil erupsi gunung berapi tergantung pada fase QBO. Sekian dari kami dan terima kasih.